mau ajak teman-teman di rumah sekalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kak Enrika, Iya. boleh tanya nggak? Tanya apa? Kak Enrika punya sahabat nggak sih? Aku tuh punya satu sobat, udah setia, baik lagi sama aku. Wah, kalau boleh tahu, namanya siapa ya Kak? Namanya Yesus, kayak lagu yang mau kita bawa ini. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami masih dapat berkumpul walaupun kami terpisah jarak, terpisah tempat, tapi biarlah kasih-Mu yang menyertai kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biarlah firman itu dapat tertanam di dalam hati kami serta bertumbuh dan berbuah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Setelah kalian memuji dan menyembah Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, duduk yang tenang, kalian konsentrasi agar firman Tuhan boleh kalian dengar dengan baik. Coba kalian lihat dan amati gambar di samping ini. Kira-kira gambar apakah yang atas di kepala orang-orang itu ya? Apakah itu bulu? Apakah itu daun? Apakah itu api? Bagaimana mungkin ada api di atas kepala manusia? Tetapi ya memang benar, itu gambar lidah-lidah api di atas kepala manusia. Ternyata kisah yang ada di dalam gambar ini dituliskan di dalam Alkitab kita. Kamu ingin tahu bagaimana ceritanya? Yesus sudah hidup kembali. Lalu Yesus naik ke surga. Apakah Yesus pergi begitu saja meninggalkan murid-muridnya? Apakah Yesus meninggalkan kita semua begitu saja? Tidak. Yesus berjanji Dia akan mengirimkan seorang penolong untuk kita semua. Iya, seorang penolong. Untuk penolong kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus menyuruh murid-murid untuk berkumpul di suatu tempat. Yesus minta mereka untuk menunggu roh itu diberikan kepada mereka. Mereka menunggu dan menunggu. Apakah Yesus akan menepati janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus? Murid-murid Yesus sedang duduk. Tiba-tiba dari langit ada seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Mereka bingung, ada apa ya? Bagaimana bisa di dalam rumah ada angin sekencang ini? Lalu tiba-tiba di atas kepala mereka tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wow, apa artinya semua itu? Alkitab menceritakan saat itu juga mereka penuh dengan Roh Kudus. Oh, jadi ternyata itu tadi tanda yang luar biasa saat Roh Kudus turun ke atas mereka semua. Tiba-tiba murid-murid bisa berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka. Apakah yang telah terjadi dengan mereka? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah yang dijanjikan Yesus. Murid-murid tidak pernah belajar bahasa-bahasa yang lain, selain bahasa mereka sendiri. Tetapi siapakah yang memberikan bahasa-bahasa yang lain kepada mereka? Ya, Roh Kudus. Mereka berkata-kata memuliakan Tuhan dengan menggunakan bahasa-bahasa lain. Mari bersama-sama dengan kakak mengatakan puji Tuhan dalam berbagai bahasa yang berbeda tetapi artinya sama. Praise God dalam bahasa Inggris. Gracias a Dios bahasa Spanyol. God sei Dank dalam bahasa Jerman. Kami o tatayo bahasa Jepang. Ken mi sangti dalam bahasa Mandarin. Tetapi bukan hanya itu yang dikerjakan Roh Kudus atas mereka. Roh Kudus memberikan kepada mereka hati yang baru. Saat itu juga mereka semua menyadari bahwa mereka orang berdosa dan memerlukan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam hidup mereka. Pertobatan itu membawa perubahan dalam hidup mereka. Mereka
dulunya suka berbuat dosa. Mereka dulu takut. Mereka mungkin dulu suka memikirkan diri mereka sendiri. Mungkin juga mereka dulu maunya menang sendiri. Tapi sejak Roh Kudus memenuhi mereka, hidup mereka berubah selamanya. Roh Kudus adalah Allah yang sangat berkuasa. Roh Kudus mampu melakukan segala sesuatu. Roh Kudus adalah Roh penolong yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Roh Kudus menolong kita untuk hidup sesuai maunya Tuhan. Maukah hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari kita berdoa. Roh Kudus, saat ini juga masuklah dalam hati kami semua. Jadilah roh penolong dalam hidup kami, supaya hidup kami hidup seperti yang Allah mau. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Setelah mendengarkan firman, sekarang saatnya spa. Spa minggu ini cukup panjang. Yuk kita simak. Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kubiarkan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, itu dia ayat spa minggu ini teman-teman. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, kakak sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Bagaimana dengan kalian? Puji Tuhan sekali kalau kalian sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Adik-adik, bagaimana dengan ayat sepanya? Puji Tuhan juga kalau kalian sudah menghafal ayat sepa kita hari ini. Yuk adik-adik, kita bersama kakak, kita akan membuat craft. Craft kita sangat mudah sekali dan bahannya ada di sekitar rumah kita. Yuk semuanya fokus, apa saja bahannya? Pertama-tama yang kita butuhkan adalah kertas berwarna. Nah, setelah itu apa lagi ya? Yang kita butuhkan adalah lem. Ya, yang kita butuhkan ada lem untuk menempel. Setelah itu apa ya? Yang kita butuhkan adalah kertas krep. Ada di rumah? Pasti ada. Setelah itu apa ya adik-adik? Setelah kertas krep yang kita butuhkan adalah, nah lihat ya, ini apa? Betul sekali, ini benang. Terus ini jarum. Nanti kalian bisa minta tolong mama, kakak atau siapapun yang ada di rumah kita untuk memasukkan benang di dalam jarum. Nah, kalau semua bahan sudah tersedia, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil kertas berwarna, kita membuat pola lingkaran. Kita membuat pola lingkarannya 2 ya adik-adik. Nah, yuk kita gunting. Ya, kita gunting. Perhatikan caranya kakak ya. Kita gunting. Seperti ini adik-adik, mengikuti pola lingkaran tadi. Nah, seperti ini. Nah, 2 lingkaran. Terus kita ambil kertas krep tadi. Ya, kita ambil jarum bersama benang tadi. Kita jahit di tengah ya adik-adik. Seperti ini caranya. Nah, seperti ini. Ini terus sampai ujung kertas krepnya terjahit semua. Nanti akan bentuknya seperti ini adik-adik. Nah ya, kan bentuknya seperti ini. Nanti akan kita tarik seperti ini. Nah, sangat mudah sekali ya adik-adik. Terus caranya bagaimana? Kita ambil pola lingkaran tadi, kita lipat menjadi 2. Kita lipat menjadi 2. Nah,
kita lipat menjadi 2. Terus kita gabung menggunakan lem. Kita gabung ya, kita gabung. Nah, seperti ini akan bentuknya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Terus nanti kita ambil kertas krep yang sudah kita jahit tadi. Kita jahit tadi, kita potong benangnya menggunakan gunting. Lalu kita ikat ujungnya. Kita ikat ujungnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita beri lem ya. Beri lem sini. Beri lem ujungnya juga ya. Lalu kita tempel seperti ini adik-adik. Nah, kita tempel seperti ini. Nah, ya, kita tempel. Nih, kita tempel. Nah, bentuknya kan seperti ini adik-adik. Nah, lalu kita tulis ayat sepa tadi, ayatnya saja seperti ini tadi. Yehezkiel 36 ayat 27. Ujungnya kita beri lem. Nah, kita tempel di tengah-tengah. Kita tempel di tengah-tengah. Ya, kita tempel. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, bentuknya kan seperti ini. Nah, mudah sekali caranya. Kalian bisa? Aku pasti bisa. Selamat mencoba bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah kita. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.